Waduh, Rek. Pak D. Ngopang ngopi ya. Coh, Emang Pak D? wis 1 jam lebih lah. Ngenteni sapa? Tidur kelana yo. Gak teko-teko dihubungi lho gak iso yo. Waduh, sibuk Pak D nggak ya? Iya, wong lagi Ada pasiennya paling Pak D? mungkin nambah narik-narik benda-benda ngono yo. Oke, gitu. Pak D, Yo, Pak D kan juga dikenalan ya, apa? wong ganteng. Enggak cari bojo sampean Pak D. Oh, iya. Gak dikenal Pak D itu menjalani laku spiritual. Ya bisa bahasa halusnya Pak. Bahasa halusnya itu pelestari budaya leluhur, khususnya spiritual. Ya, Pak D, saruku ya Pak D ya. Pelaku spiritual atau supernatural itu kan mesti diajari sampai gurune. Nah, Itu amalan-amalan. Bokeh pengasihan, bokeh kekuatan. Kasihan nih, sesering amal. Iya. Pak D pernah nggak? Maksudnya begini. Ketika mengamalkan itu pernah nggak Pak D itu merasakan sesuatu yang aneh menurut Pak D? Yang Pak D sendiri itu sebenarnya nggak menyangka. Oh iya. Iya. Maksudnya itu wis pokoknya ngamalno teko guru, tapi nggak ngerti gitu Pak D. Pernah nggak dijalani dan tidak dijelaskan? Nah, jelaskan itu. Pernah Pak D? Oh, sering. Ngawur Pak D kira. Jadi dulu itu ya ceritanya Pak D. Dulu pakai cerita Pak D. Lek di buku nono ganten paling. Iya Pak D. Dulu itu semasa Pak D muda. Nah Pak D itu lagi tertarik ini ceritanya dengan dunia spiritual. Nggak nemu guru kan? Nggak nemu. Jadi guru spiritual beda dengan guru agama ya. Iya. Guru spiritual itu gak ketemu Pak D yang bisa menjelaskan, membimbing dan mengarahkan itu tadi. Spiritual itu seperti apa? Gak ketemu, turun nemu. Dan Pak D masih mencari-cari itu. Dan karena masih muda, baru lulus SMA itu, jadi hubungan Pak D masih belum luas lah. Belum seperti ini. Nah, tapi Pak D ini kan punya bapak. Ya, bapak Pak D ini pelaku spiritual, tapi jarang memberikan nasihat-nasihat atau wejangan atau bimbingan itu enggak. Jarang sekali. Jadi akhirnya bapak Pak D itu meninggal dunia. Tapi rasa haus akan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Spiritual itu susah untuk menjelaskannya. Yeah. Karena perlu pengalaman, terus bisa merasakan dan menghayati dan membuktikan. Dan punya ilmu juga Pak D. Nah, iya, itu kayak ngono itu. Nah, bapak Pak D itu setelah meninggal karena rasa ingin tahu yang besar, Pak D itu sering main ke tempat-tempat orang-orang itu ya untuk ngobrol-ngobrol. Suatu saat Pak D itu bongkar-bongkar peninggalan ini bapaknya Pak D ya. Nah, nemu buku itu membahas tentang spiritual, kemudian mantra-mantra. Ya, mantra ya. Mantra ya, kalau bahasa umumnya itu mantra, tapi doa-doa itu macam-macam doa, dari doa untuk pengasihan itu ada, doa untuk keselamatan ada, terus tentang sedulur papat 5 pancer itu ada, terus tulisan-tulisan yang berbau gaib, penjelasan tentang gaib itu ada. Nah, Pak D tertarik pada salah satu mantra atau doa itu, namanya Sucian Dewi Rembah. Sucian ya. Sucian Dewi Rembah. Sucian Dewi Rembah, suci itu ya. Dari Dewi Rembah. Siapa Dewi Rembah Pak D? Nggak tahu. Nggak tahu Pak D. Gitu. Tapi di situ diterangkan itu bila mau mengamalkan doa-doa itu harus menjalani ini Sucian Dewi Rembah. Jadi itu sering dibaca atau diamalkan gitu ya.
Nah, Pak D ini kan masih kepingin tahu banyak, kementus lah banyak. Iya. Wis nggak dewi, kira mungkin bisa membuka mata batin atau apa gitu. Karena Bisa, suci ya soalnya ya. bisa menembus alam gaib kayak Ki Durga gitu, kayak Oh, iya, Durga iya. Kelana itu ya. Iya. Seperti itu kan. Bisa narik benda-benda atau apa itu Sebelum berhubungan metu enak sama dia. untuk gitu. Itu kan. Iya iya Dik. Nah, itu Oke. sering Pak D amalkan. Nah, Pak D ini kan juga punya temen lelaku, temen jalan. Sering berdua dengan ini temen ini. Masih muda seumuran Pak D juga. Tapi orang ini sudah senior dalam dunia itu. Iya. Masih ngerti memang. Tahu. Tapi orang ini sering nyamar. Ceritanya itu beliau lah, Pak D ngomong beliau termasuk guru Pak D ya. Sekarang jadi guru Pak D. Ya, dulu itu bisa ketemu lagi waktu Pak D kuliah itu lah. Sering ngobrol-ngobrol, nyambung kan. Akhirnya kita janjian lelaku ke Sunan Giri dengan ini tadi. Ziarah lah ya Pak D. Ziarah itu. Nah, Pak D kan dari Sunan Giri terus lewat Gelora Bung Tomo itu ya, tambah-tambah. Dulu masih sepi, rumah-rumah nggak ada itu. Jadi tambah tok semuanya. Nah, di situ kan otomatis Pak D sambil gonceng itu kan pada motoran. Teman saya itu ya. Ini seni kawaan nih dalam dunia spiritual. Jadi Pak D karena kebiasaan otomatis waktu gonceng itu ngerapal sucian Dewi Rembah dan doa-doa lainnya. Buaya Pak D. Buaya kepentus. Kok ngerti-ngerti yo dirapal sama Pak D itu. Terus diteplek dari belakang, ditepuk Bunda Pak D. Mas, ya apa gini? Sampai wis siap ta? Loh, siap apa? Ini Pak D. Awe noleh. Siap apa? Iku sampai ngomel apa iku? Loh, ngomel itu apa? Pak D kan bahasa ngomel gak ngerti. Enggak, sing sampean waca itu lho, apa? Iki mau. Oh, sing duwe teko iki. Lho, Pak D, sing duwe mel itu mantra itu. Dewi Rembahnya itu keluar Pak D. Tidak itu ngomong ngono. Aja disi cerita aku tak dibempisan. Seru lah iki, Pak. Nah, iku kan sing duwe apa? Iku lho sampean waca apa iku, Mak? Sucian Dewi Rembah. Iya. Nah, iki sing duwe mantra itu, sing duwe doa itu yang punya doa itu datang katanya itu. Dewi Rembahnya itu kan dari Dewi Rembah itu kan termasuk dari alam kayangan, goib ya alam kayangan itu. Kalau Pak D ini tahu sekarang baru paham bahwa dalam budaya Jawa itu alam itu bukan hanya satu, 7 tingkat. Yang terakhir itu alam kesucian atau alamnya Gusti, alam ketuhanan. Nah, di bawahnya itu alam dewa-dewa, dewi-dewi. Nah, itu kan. Nah, kebetulan yang Pak dibaca, Pak diamalkan mantra tadi sucian Dewi Rembah. Itu datang ternyata. Datangnya maksudnya Dewi Rembahnya? Dewi Rembahnya itu sambil sepeda motor. Dia tanya ke temen datang yang bisa nangkep gaib itu kan temen Pak D itu yang di belakang. Sisi Pak D, maksudnya itu Dewi Rembah secara gaib itu hadir gitu kan? Hadir, jadi dia nanya, misalkan yang basa Surabaya, takonono koncomu itu, wis siap tak? Yang bisa berhubungan itu temen Pak D itu, padahal Pak D gak ngomong loh ya. Baca Dewi Rembah dalam hati dia itu jadi ngeplay itu tadi. Terus tanya, Mas, ini Dewi Rembah nanya, sampean siap tak? Lu siap apa? Yaitu Dewi Rembah nanya, sampean siap tak menjalani ini? Akan diberi pangestu. Nah, terus nek diberi pangestu, apa efeknya Pak D kan otomatis tanya gitu kan. Nggak ngerti Pak D. Padahal Pak D nggak ngerti ini fungsinya apa kan. Soalnya dia diwocong ngawur. Diwocong ngawur, saking soal lah Pak D. Iya, kementus ngono lah.
Terus itu ya kemungkinan Pak D kan saat itu masih muda. Teman-teman Pak D itu juga pada bekerja, ya pada bekerja. Terus banyak yang sudah menikah. Nah Pak D ini kan termasuk bujang bujang tua ya. Kan Laku. rapi-rapi. Terus mari ngono kerjaan yo gak nemu jalan. Nah itu terus sama dia itu ditanya. Nah Dewi Remba itu akan memberi pangestu kesampaian, merestui sampai menjalani ilmu ini. Tapi efeknya itu sampai harus siap. Ini kemungkinan sampai nanti satu, kemungkinan besar itu ya hidup sampai ya sebegini-begini aja. Bahkan ada kemungkinan gak rapi, gitu. Tidak akan pernah menikah. Kemudian ya bekerja itu laladung ya, jadi arek laladung. Ya, Rio, Gak jelas soalnya. gak jelas. Iya serabutan gitu. Enggak. Secara duniawi nanti sampean itu tidak akan mendapatkan, ya hanya sekedarnya saja. Itu kan hanya sekedarnya di dunia ini dapatnya itu. Dan juga tidak menikah. Tapi hidup sampean ini akan menjadi suci. Sampai hanya tirakat dari satu tempat ke satu tempat mana, hanya kepetilasan satu, kepetilasan mana, satu lagi gitu ya. Hidup sampai ini akan sampai jalani untuk mencari kesejatian, bukan mencari dunia. Ya otomatis sampai tidak akan dapat. Jadi pendeta nggak Pak? Ya bahasanya itu kalau di Katolik itu kan kalau Katolik itu konsekuen ya. Saya akan mengenal Tuhan dengan jalanku ini. Dia kan sudah memutuskan hubungan dengan dunia, tidak menikah dan jauh dari keluarga, atau dari Buddha menjadi biksu itu, sudah memutuskan hubungan dengan dunia. Nah di budaya kita, budaya Jawa atau bisa disebut budaya kejawen itu sama, ada ilmu-ilmu yang akan menjauhkan kita dari dunia, tapi kita tetap posisi dunia. Dan ini berat dibanding menjadi romo atau menjadi biksu, itu lebih berat karena kita akan dibenturkan dengan kehidupan secara langsung dengan keluarga kita, dengan kehidupan kita, karena kita masih menjadi bagian dunia tapi tidak diberi dunia, dan bisa-bisa juga tidak akan dianggap sama teman-teman kita, keluarga kita. Kon apa sih ngono? Nah, terus Manusia gagal lah menurut sini apa Pak? Mantar tuh nggak istilahnya ya anggap ngomong gampang berarti melarat ya Pak? Nah tapi dari sisi spiritual kita unggul. Pengertian jadi spiritual. dalam budaya kejawen itu ilmu spiritual dibagi dua ternyata. Ini hanya sekedar ya, nanti dijelaskan lebih lanjut. Ilmu spiritual bawono yang itu untuk meraih duniawi, dan ilmu spiritual pendeta kependetaan ini untuk manunggal dengan sang pencipta. Kalau bahasa teman-teman spiritual sekarang itu manunggaling kawula Gusti. Begitu. Jadi Pak D ini ibaratnya dulu itu karena sifat kemendus akhirnya tersesat ngawur. Dan ini banyak orang-orang yang tidak tahu, meskipun guru-guru yang Pak D datang itu untuk membedakan ilmu spiritual duniawi yang spiritual bawono itu tidak tahu. Seperti itu. Kesasar. Mending menjadi orang biasa aja, bekerja, menikah, bekerja maksimal sehingga kita dapat duniawi yang maksimal juga. Nah seperti itu, Pak D istilahnya dulu itu kesasar karena sifat kemendus, tapi dari sifat kemendus itu akhirnya kebuka jalan-jalan yang dirahasiakan sama orang-orang itu. Ngerasano sendiri perjalanannya, oh begini ternyata leluhur itu mewariskan ilmunya. Oke Pak D. Ada dua yang saya tangkap Pak D. Pertama pelajaran tentang istilah lelaku lah ya, lelaku. Itu harus
punya guru bimbing ya Pak De ya, supaya nggak ngawur kayak Pak De ngoceh sakarepe dhewe. Bukan ngawur Pak De, itu kementus. Oh, kementus ya. Meliti Pak. Meliti. Ya woceh sakarepe dhewe sing muncul nggak ngerti ternyata tujuannya untuk apa, padahal kita tujuannya untuk kesejahteraan ternyata malah nggak sejahtera secara duniawi yo. Kecuali Pak De saat itu wis aku gak mikiri duniawi, nek basa teman-teman Islam cintaku hanya kepada Allah. Mahabbahnya itu rasa cintanya kepada Allah, itu gak masalah wis. Pak De menjalani itu, kehidupan Pak De nikmati, gak mikiri wedoan, gak mikiri dunia, menikmati itu. Karena kebahagiaan orang-orang itu kan gak bisa diukur dengan materi. Kita gak bisa menakar, kon uripmu susah ini. Tapi yang dirasakan dia itu kebahagiaannya sangat luar biasa, gak bisa digambarkan. Oke Pak De. Oke, yang kedua yang saya tangkap itu ternyata ilmu lelaku spiritual itu ada terbagi dua Pak De. Ya, nah itu kalau yang itu nanti kan penjelasannya panjang Pak De ya. Nanti apa kalau ada kesempatan Pak De jelaskan itu di video selanjutnya Pak De ya. Terus ini sebagai biasa Pak, sebagai penutup kesan untuk Bolokinasi itu terkait pengalaman Pak De ini apa? Untuk teman-teman Bolokinasi khususnya yang muda-muda ya, yang usia-usia 17 ke atas mulai belajar dunia nyata ini kan, sudah lulus sekolah mencari kerja. Nah, sebagian dari mereka kan punya keinginan untuk mengetahui dunia spiritual itu seperti apa kan. Itu pesan Pak De, luaskan pemahaman kalian dulu dengan membaca buku. Kalau dulu kan nggak ada YouTube atau apa, googling atau apa itu nggak ada. Ini kan kesempatan. Apa sih dunia spiritual itu? Dipelajari semua. Terus datangi orang-orang yang dipandang mampu. Misalkan ustadz atau kiai atau orang-orang sesepuh-sepuh. Jangan membatasi diri. Datangi, serap apa itu, sih spiritual itu. Nanti dari situ akan ketemu, setelah ketemu ternyata ini spiritual, cari guru yang sesuai dengan apa kita sendiri. Aku cocoknya ambil si A ini, aku cocok ini ambil pecang-pecangan ini. Nah itu kita jalani itu. Tapi dari satu orang ini jangan dibatasi, aku ini aja, dikembangkan lagi. Karena ilmu itu menyebar, ilmunya Tuhan itu menyebar ke semua orang-orang itu. Jadi kita akhirnya meluas, pemikiran kita meluas, dan kita akhirnya karena materi ilmu-ilmu banyak dalam diri kita, sehingga mempengaruhi perilaku kita. Kita tidak akan gampang menyalahkan orang lain. Terus kedua, kita mengerti apa yang kita tuju. Dan ketiga, kita menerima hasil dari apa yang kita pelajari itu. Nah, begitu yang bisa Pak De sampaikan. Hati-hati dalam dunia spiritual, karena di situ banyak jebakan-jebakan yang ujung-ujungnya nanti membuat kita kecewa. Demikian Bolokinasi yang bisa Pak De sampaikan, dan Pak De selalu berharap kalian semua menjadi bahagia, sukses lahir dan batin, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu.